Bismillahirrahmanirrahim, saudara-saudariku, terhubung kembali dengan bahasan kita. Kita lanjutkan kembali bahwa di pertemuan yang lalu kita telah menguraikan amalan-amalan pendamping yang dengan itu diharapkan dapat mempermudah dan juga mempercepat proses hafalan yang akan kita langsungkan. Jadi untuk saat ini kami akan tambahkan membangun kebiasaan bagian kedua, ya, kebiasaan dalam konsistensi amalan pendamping. Konsistensi, ya, amalan pendamping. Nah, ini yang mendampingi proses hafalan kita, ya. Baik, pertama salat itu inti, ya teman-teman sekalian, karena dalam salat hafalan Al-Quran kita akan selalu terbawa, baik di salat fardu sifatnya, oke. Pun demikian, jika kita ingin diberikan kemudahan dan percepatan oleh Allah, maka kuncinya di salat nafilahnya yang berhukum sunnahnya, ya. Karena untuk salat fardu, jangankan untuk ahli Quran, ya, penghafal dan lain sebagainya, untuk yang biasa pun yang tidak termasuk bagian dari ahli Quran, itu ya salat fardu juga. Maka ketika kita menginginkan hafal Al-Quran, jadi ahli Al-Quran, mesti ada plus, ya, dari satu amalan pokok kita tambahkan dengan amalan sunnahnya, dan inilah yang disebut dengan amalan pendamping yang mempermudah sekaligus mempercepat seorang ahli Quran untuk diantaranya menghafal Al-Quran seperti yang Allah tunjukkan. Di antara amalan-amalan pokok untuk salat sunnah ini, ya, Anda bisa turunkan nanti, biasakan salat rawatib, ya, khususnya yang mengiringi salat-salat fardu, pun demikian dengan salat mutlaknya, baik itu yang bersamaan mendampingi salat fardunya, pun demikian yang salat malamnya seperti salat tahajud, kemudian juga yang ada di pagi harinya, misalnya menjelang sampai ke siang, yang paling populer misalnya salat duhanya. Nah, ini semakin kita konsisten membangun kebiasaan salat-salat sunnah, itu nanti akan ada korelasi positif dengan kemudahan dan percepatan, mudah untuk kita bisa menghafal, ya kan? Semakin kita punya satu hubungan yang dekat, chemistry yang kuat, sinyal yang luar biasa, ya, untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan ini. Karena salat, ya, itu dinamakan juga dengan doa, ya, tapi jangan lupa bahwa derivasi kata salat itu juga berakar dari kata wasala yasilu sila, kemudian turunannya ada salat, berarti sampai, terhubung, online. Ya, kenapa doa disebut dengan salat? Karena dengan berdoa menghubungkan kita secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seluruh salat kita isinya adalah doa. Nah, semakin banyak kita salat, semakin banyak kita terhubung dengan Allah. Orang yang terhubung, hamba yang banyak hubungannya dengan Allah, semakin mudah dan cepat dia mendapatkan anugerah terhunjamnya firman-firman Allah dalam jiwanya. Selanjutnya, yang kita bangun dari amalan-amalan ini, ada nanti bagian kedua. Inilah yang akan coba kita bahas di kesempatan kali ini. Selain amalan-amalan sholat, ini yang pokok, ya, yang pokok, karena nanti amalan-amalan turunan lainnya bisa dilakukan, dan ini biasanya bergantung kepada tekad, kesungguhan, niat kita, baik itu azam tekadnya, terlebih niatnya. Untuk hari ini kita ambil yang pokok dulu, sholat. Kemudian yang kedua, ini mohon izin, turunannya bisa ditemukan di Quran surah ke-73, ya, di ayat yang ke-20. Tadi sudah saya sampaikan di Al-Muzammil di ayat yang ke-20. Kemudian juga umum untuk amalan pendamping ini di Quran surah ke-2 Al-Baqarah di akhir ayat, ya, akhir ayat 282, ya, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ini termasuk ayat terpanjang karena satu halaman itu satu ayat semua. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, tingkatkan takwamu kepada Allah, dengan itu Allah berkenan akan mengajarkan kepadamu, mempercepat, memudahkan apa yang belum kau ketahui. Termasuk di sini keinginan kita untuk mendapatkan predikat sebagai ahli Al-Quran. Nah, ini dibuktikan di mana? Dengan peningkatan ketakwaan ini semakin meningkat, semakin diinginkan oleh Allah cepat. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW adalah orang paling takwa di muka bumi, orang paling takwa. Karena beliau manusia paling takwa, Allah tidak menginginkan beliau lelah untuk menghafalkan, ya, tapi
dampak dari ketakwaan itu yang tinggi itu dijadikan oleh Allah apresiasi, bukan hanya sekedar nabi. Ya, ingat, bukan hanya sekedar rasul. Karena pemberian tertinggi itu lebih disematkan pada predikat seorang hamba yang mampu meningkatkan takwanya. Karena itu Rasulullah ketika diberikan hadiah terindah paling tinggi dalam hidup beliau, ya selain Al-Quran tentunya, yaitu proses Isra dan Mi'raj. Bukankah yang dipanggil dengan kalimat abdun? Bukan nabi, bukan rasul. Subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan birasulihi, bukan binabihi, bi'abdihi. Ya, Quran surah ke-17 kan, Al-Isra ayat yang pertama. Nah, karena itu Allah sering juga memuji para nabinya dengan menggunakan kalimat abdun, ni'mal abdu innahu awwab, abdun, abdun, abdun. Karena itu semakin kita menjadi hamba itu perwujudannya takwa. Ya, untuk membedakan hamba dengan tuan adalah tingkat kepatuhan seorang hamba kepada tuannya. Nah, kita itu hamba, Tuhan kita yang maha agung, maha tinggi Allah. Bagaimana bisa nampak membuktikan bahwa kita hamba? Buktinya ada di takwa. Maka semakin tinggi takwanya, semakin tinggi, maka semakin mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan segala akses kemudahan bagi hamba-hambanya, termasuk dalam menghafal Al-Quran. Dibuktikanlah di Quran surah ke-75 Al-Qiyamah, ya kan? Di ayat yang 16 sampai dengan 18 itu Allah berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, ya inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Muhammad SAW, jangan engkau terlampau cepat ya menggerakkan lisanmu hanya karena berkeinginan dengan ikhtiarmu untuk menghafalkan Al-Quran dengan cepat, menanamkan pada jiwamu, ya biarkan kami yang tanamkan dalam jiwamu. Ya, apa yang kau lakukan sebagai ikhtiar, ikuti saja bacaannya. Begitu kami bacakan, kamu ikuti, langsung hafal seketika. Apa rahasia di balik itu? Adalah peningkatan ketakwaan beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar beliau mendapatkan mukjizat dari Allah untuk penetapan kerasulannya. Nah, karena itu, sepanjang ukurannya adalah takwa, maka sifat yang diberikan Nabi contoh. Artinya apa? Seorang hamba pun ketika dia bisa meningkatkan takwanya, melihat tuntunan Rasulullah sebagai keteladanan, maka boleh jadi dia pun akan mendapatkan percepatan, ya seperti Allah berikan kepada Rasulullah, dan tentunya dengan tingkat yang berbeda, karena kita manusia biasa, sedangkan beliau Rasulullah, Nabi yang paling mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ini sudah pernah kami ujikan, bahkan dalam proses karantina banyak teman-teman yang mengalami percepatan ketika mereka memaksimalkan amalan-amalan pendamping ini, yang sholatnya, terus yang doanya, yang sedekahnya, yang macam-macam itu. Bahkan ada yang kalau sudah kebuka, klik aja ya, yang tadinya lama gitu, Allahu Akbar, sehari itu 1 juz, ada yang sehari 2 juz. Anda bayangin, cepat gitu, cepat, dan sudah menikmati apa yang kemudian diucapkan di lisannya, tertanam kemudian sampai ke dalam jiwanya. Nah, ini turunannya. Dari sini muncul nanti amalan takwanya di turunannya Quran surah kedua, misalnya Al-Baqarah, dari ayat keduanya sampai dengan ayat ke-4 itu, bahkan sampai 5 jaminannya. Ya dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu jangan diragukan, seluruh keterangan isi kandungannya akan menjadi petunjuk, pedoman terbaik dalam kehidupan bagi orang bertakwa. Siapa orang takwa di sini? Amalannya di ayat 3-nya dimulai alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat yang dimaksudkan di sini kata para ulama tafsir tidak sekedar dibatasi dalam konteks salat fardu, tapi juga semakin tinggi takwanya semakin ditambahkan dengan dampingan-dampingan amalan sunnah, nawafil, nafilah yang berhukum sunnah, baik rawatib, tahajud, duha, atau salat-salat yang lainnya. Jadi ini dasarnya. Ya. Sedangkan yang kedua, ini yang akan kita coba maksimalkan di hari ini, yang pokoknya adalah membiasakan diri, membangun kedekatan untuk beradaptasi dengan Al-Quran. Adaptasi dengan Al-Quran untuk membangun keterikatan, kecintaan, ya, sehingga kalau sudah terikat, sudah cinta, itu ke bawah dimanapun, pokoknya apapun mau ditanya yang terbayang Quran, gitu kan? Mau beraktivitas yang terbawa Quran, gitu kan? Itu kalau sudah cinta kan begitu. Nah, membangun adaptasi ini, ya, maka diawali dengan kebiasaan untuk membaca. Nah, ini baca, bahasa Arabnya qiraah. Qiraah sebelum ke tahfidz
maka kita biasakan dulu dengan qiraah. Baik, qara'a yaqra'u, dari kata qara'a, membaca. Qara'a, ingat bacanya qara'a, bukan corona. Hati-hati nih. Qara'a, qiraah. Kata perintahnya, fi'il amrnya menggunakan kata iqra. Iqra. Nah, seperti ini. Ya, qara'a yaqra'u, iqra. Ya, jelas ya? Nanti kita berikan rumus cepat tuh kalau sedang ngaji di Al-Quran. Di awal ayat misalnya teman-teman temukan ininya nggak ada harakatnya, adanya misalnya seperti ini aja, tanda seperti ini nih kan, ini nggak ada harakatnya, lihat aja huruf ketiganya ya, 1, 2, 3. Nanti saya kasih rumus cepatnya. Kalau kita sudah mulai menghafal, kita nanti ada percepatan, saya berikan rumus-rumus cepat. 1, 2, 3, ini lihat huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya fathah di atas begini ya, baris jatuh begini, garis jatuh, atau kasrah di bawah begini, itu pasti, ingat ya, pasti huruf pertama ini bacanya i, jelas ya, i. Jadi kalau ininya fathah atau ininya kasrah, ini pasti i, jelas ya. Nah, tapi kalau misalnya dhammah ininya u, huruf ketiganya 1, 2, 3 ya, misalnya seperti ini ya, ini hamzah wasal, kemudian qaf, ta, lam, waw, ini seperti ini. Ini ada harakat begini misalnya, misal saja ya. Nah, ini mati, ini dhammah, ketulu ya. Nah, ini kalau huruf ketiganya 1, 2, 3, ini dhammah, ini pasti dibacanya dhammah juga. Nah, itu cepat. Jelas ya? Nah, jadi tinggal lihat huruf ketiganya saja, 1, 2, 3. Umumnya kalau ini fathah, kasrah, ini pasti kasrah. Kalau ini yang dhammah pasti dhammah. Nah, ini rumus cepat. Nanti insya Allah saat kita belajar, kita coba praktekkan, dan nanti kita lihat keunikan-keunikan di dalam Al-Quran. Apa bedanya wastun dengan wasatun? Kenapa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata? Kenapa wasata bukan wasta? Misal ya, kenapa di Al-Baqarah 40 ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu, dan di 47-nya ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum ya. Kemudian perbedaannya di ujungnya, nanti apa penekanannya, secara tafsir bagaimana, dan seterusnya. Kita coba nanti akan jelaskan ini secara bertahap. Kembali, qara'a kata kerja infinitifnya, fi'il madhi, dan ini masdarnya, sifatnya bacaan. Yaqra kata perintahnya. Nah, sekarang dari mana isyarat ini dibangun? Sebelum menghafal, biasakan baca dulu supaya kenal Quran. Ya, karena itu beda antara orang yang mau menjadi ahli Al-Quran langsung menghafal, dengan orang yang membiasakan baca dulu, baca, sehingga ada ketersambungan dalam jiwanya dengan setiap huruf, bahkan yang ia bacakan dalam Qurannya. Itu nanti pengaruhnya kepada hafalan akan lain. Ya, orang yang biasa hari Jumat baca Al-Kahf, atau sebagian ada yang baca Yasin, ada yang Al-Kahf, biasa baca, itu silahkan cek. Saat dia menghafal, seakan-akan terjadi percepatan luar biasa, cepat sekali. Kadang-kadang baru kita mau ngapalin, kita sudah tahu itu. Ya, ada yang bahkan sudah hafal ya. Ya, itu yang kita coba bangun ya. Nah, ini iqra perintahnya, ini kata kerja infinitifnya, ini sifat bacaannya. Ini rahasianya apa? Rahasianya kita temukan di Quran surah ke-96 Al-Alaq ayat yang pertama. Jelas? Masih ingat ketika Allah berfirman di awal mula Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah, sebelum datang proses hafal. Sebelum beliau berikhtiar untuk menghafal, sebelum turun surah ke-75 Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18 yang langsung Allah menginstruksikan, ikuti aja bacaan, kamu nanti dijamin langsung hafal. Sebelum turun itu semua, ini ayat perdananya. Ya, apa bunyinya? Iqra. Tuh. Jadi sebelum hafal itu Allah meminta untuk beradaptasi dengan bacaan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini maknanya banyak ya. Kalau dipahami di kajian tafsir, boleh jadi di antara maknanya ini untuk menunjukkan penguatan risalah kenabian Rasulullah SAW dengan sifat umminya. Jadi di awal mula wahyu diturunkan, Allah yang membuktikan pada khalayak seluruhnya bahwa sifat Nabi Muhammad ini punya sifat ummi, yang tak pernah punya guru mengajarkan membaca, tak pernah ada sekolah yang diikuti untuk baca ya, tidak pernah ada referensi bacaan-bacaan pada dirinya, sehingga nanti membantah tuduhan-tuduhan
orang-orang di masa itu atau bahkan di masa yang akan datang yang mengatakan Al-Quran rekayasa Muhammad SAW, Al-Quran produk budaya. Langsung di awal ditekankan oleh Allah dengan jawaban Rasulullah yang mengalir di lisan yang paling tulus dengan statusnya sebagai al-amin, manusia paling jujur di masanya yang dikenang bahkan sampai dengan kini. Nabi menjawab, ma ana biqari. Nabi tidak mengatakan ma qara'tu, saya nggak bisa baca, itu standar. Tapi ketika ma nafi dipertemukan dengan ba, maka hukumnya taukid. Ya, laisa ma bertemu dengan ba, hukumnya taukid. Ma ana biqari, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah ya benar-benar hakim yang paling adil? Tuh pakai taukid, penguat. Ketika itu Nabi mengatakan ma ana biqari, saya benar-benar nggak bisa baca. 3 kali kalimat itu tertuang dalam lisan beliau yang mulia, sampai kemudian diberikan oleh Allah satu petunjuk, ya, didekap dengan erat oleh malaikat, dan disitulah muncul kemudian satu anugerah dengan pengangkatan risalah kenabian beliau. Dan sejak saat itu mudah untuk mengucapkan kalimat Iqra dengan mengikuti petunjuk dari Jibril alaihissalam. Sebelum kita menghafal, kita ingin beradaptasi dengan bacaan Al-Quran. Teknisnya seperti apa? Nah, ini yang secara cepat kita akan coba gali dan kita biasakan selama sepekan ke depan. Ya, bagaimana membiasakan proses bacaan ini, seperti apa jalannya, dan ini akan sangat menentukan dalam proses hafalan, selain amalan pendamping awal yang telah kita biasakan selama sepekan. Teknis ini akan terbagi pada 2 bagian. Baik, bagian pertama selalu akan terikat dengan niat yang bersemayam dalam hati kita, ya. Karena itu Nabi memberikan satu ikatan langsung antara setiap amalan dengan koneksi hati, ya. Di Al-Bukhari misalnya nomor hadis yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal perbuatan kita, seluruh aktivitas kita akan terkoneksikan, fokusnya, kesungguhannya, capaiannya, hasilnya bergantung kepada niat yang bersemayam di hatinya, ya. Walikulli imri'in ma nawa, dan semua akan diperoleh berdasarkan niatnya. Jadi bagaimana hati ini bisa fokus, sungguh-sungguh, serius, benar, di situ akan menentukan apa yang akan diraih dari segi kualitasnya bahkan kuantitasnya. Pun demikian, saat kita akan mulai beradaptasi dengan kebiasaan bacaan, ya, memperbanyak bacaan dulu, perbanyak bacaan dulu sebelum itu dimulai, maka konektivitas antara hati ini dengan tujuan yang benar tersambung kepada Allah semata, itu penting kita hadirkan. Karena itu ayat ini tidak berdiri sendiri. Ini seringkali kalau saya tanyakan kepada beberapa kalangan, apa bunyi wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Pembukanya apa ayat pertamanya? Ya, mereka katakan Iqra, Iqra. Bukan, tidak berhenti sampai di situ, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena ketika dikatakan pada beliau Iqra, Nabi jawab ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad SAW bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Nabi itu, ingat ya, ini rahasia besar. Nabi itu ketika diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam untuk membaca dengan kalimat Iqra, apa jawabannya? Ma ana biqari. Saya tak punya kemampuan ya Allah. Ini, lihat poinnya. Saya tidak ada kemampuan. Tidak ada yang pernah mengajarkan saya. Nggak ada background saya masuk sekolah. Saya belum pernah belajar. Ya, saya ummi, li ta'kidi ummiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan keummian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poinnya, ada sesuatu yang berat, ya, ada sesuatu yang tidak biasa. Jadi Allah memberikan gambaran bahwa boleh jadi setiap orang yang akan berinteraksi dengan Al-Quran tidak semuanya punya kebiasaan, ya, nggak semuanya punya kemudahan, nggak semuanya punya akses yang mudah untuk membaca. Boleh jadi bagi sementara kalangan ada yang baru bergabung pengen jadi ahli Al-Quran, ya, jangankan hafal, buat baca aja masih berat. Jangan khawatir, karena sejarah telah menuntun kita pada kondisi-kondisi demikian. Dan ada jawaban dari Allah. Al-Quran terbuka untuk semua, baik bagi Anda yang merasa telah lancar membaca, ataupun Anda yang baru ingin belajar, bahkan untuk memulai bacaannya. Jangan khawatir, ya. Karena itu kami akan menjadikan level adaptasi ini untuk semua, ya, baik yang merasa sudah lancar, baik yang baru membaca, untuk membangun kebiasaan sehingga targetnya adalah ini, konektivitas. Jadi kalau sudah terkoneksikan dengan bacaan, kemudian rutin dengan amalan-amalan ini, nanti dengan sendirinya itu akan otomatis konsisten ketika menghafal. Ini percepatannya,
Ini di tahap ini kalau ada yang menganggap ringan, apalagi menganggap misalnya ini biasa saja, ya nanti akan lihat akan ada perbedaan. Ya, pernah terjadi kasus begini. Dalam satu karantina, seorang ibu ini punya keinginan kuat jadi hafizah, penghafal Quran. Dan dia ingin menyertakan anaknya juga. Ibunya berharap ya dengan anaknya dipaksa gitu kan. Ibunya sudah punya hafalan, ya 1-2 juz, demikian anaknya masih 0. Lalu apa yang terjadi? Pada saat proses dimulai menghafal karantina itu kan, terjadi sesuatu yang luar biasa. Anaknya sehari 2 hari masih berusaha, ibunya sudah mulai. Sepekan ibu dapat sekian juz, anak masih belum. Tapi pada masa belasan harinya mulai terjadi perubahan sampai yang paling menarik, di hari ke-27 anaknya hafal 30 juz, ibunya belum sampai. Ada sesuatu yang membedakan. Jadi saya tidak akan mengatakan di sini yang lancar bacaan misalnya itu akan cepat, belum tentu. Ya, karena Al-Quran itu unik, terikat dengan segala hal dalam bagian tubuh kita. Ya, terikat dengan segala hal. Jadi semakin kita ikhlas melakukan segala hal karena Allah, semakin kemudahan itu akan terasa. Karena itu perintahnya diikat dengan Bismi Rabbik. Baca karena Allah, karena Rabbmu yang telah menciptakan. Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Allah meyakinkan pada jiwa kita. Ya, Allah berbicara kepada kita melalui petunjuknya kepada Rasulullah SAW. Hei, kata Allah, menciptakan kamu saja begitu mudah, apalagi membuat kamu mengikuti bacaan itu lebih mudah lagi. Ya, menciptakan kamu aja yang kompleks. Ya, kita ini kan kompleks. Ya, baru mata aja berapa saraf yang ada di mata, coba lihat berapa banyak tuh, cek keluarkan gambarnya. Saya pernah lihat langsung itu berapa banyak, luar biasa. Itu baru mata saja. Jadi menciptakan manusia saja dengan segala kompleksitasnya sangat ringan, mudah bagi Allah, apalagi membuat kita sekadar mampu mengikuti bacaan. Kata Allah itu mudah. Ya, karena itu ini penting, hati tunjukkan, niatkan, walaupun ini baru memulai adaptasi bacaan, semua niatkan lillah karena Allah saja. Jadi teman-teman, ini bagian pertama, kita latih ini dengan baik. Nanti ini akan diuji nanti nih. Kalau benar-benar lillah, nanti semua akan Allah mudahkan. Karena proses ini butuh kedisiplinan nanti. Ya, butuh kedisiplinan. Kapan kita praktekkan, kapan kita mulai. Tapi kalau kita bersandar dari Allah karena Allah, nanti Allah akan lindungi kita dari penyakit malas, dari godaan-godaan setan yang terkutuk, gitu kan? Dari pertarungan dengan dunia, saatnya begini dunia datang dan sebagainya. Itu ada nanti perlindungan Allah kepada kita. Nah, selanjutnya kita masuk teknisnya. Ini amalan hati, sekarang pada amalan fisiknya, ikhtiarnya, ya. Ikhtiarnya seperti apa konsepnya? Baik. Karena ini santai metodenya, maka ini sedikit saya lebih turunkan. Ya, saya lebih turunkan sedikit kadarnya dibandingkan dengan yang karantina. Kalau karantina nanti adaptasinya langsung 30 juz. Kalau yang santai, ini kita mulai dengan adaptasi 1 juz dulu, ya. Adaptasi menjadi ahli Al-Quran, adaptasi dengan era baru dalam kehidupan. Eranya adalah ahli Al-Quran untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Polanya bagaimana? Saya ingin sedikit memberikan gambaran dulu. Walaupun yang akan kita lakukan adalah hal yang santai, tapi ingat, kalau konsisten mengerjakan semua turunan ini, maka demi Allah saya katakan akan terjadi satu perbedaan dalam hidup kita pada fase hafalan. Akan ada percepatan. Ini saya sampaikan dari awal supaya nanti saat Anda mengalami, ya, Anda menjadikan itu sebagai pembuktian yang Allah tunjukkan kepada kita. Nih, kalau mau aku berikan dengan cepat. Karena itu jangan main-main. Walaupun nanti 1 juz kita biasakan, teman-teman sekalian, kita adaptasikan 1 juz ini terus, tapi nanti di juz berikutnya ketika mulai menghafal, tiba-tiba rasanya pengen nambah. Sekarang kita akan masuk ke proses ikhtiarnya, teknisnya seperti apa. Kita mulai beradaptasi dengan bacaan. Baik, ya ini karena kita santai, kita biasakan adaptasinya, kita mulai dengan yang 1 juz dulu, ya. Ya, nanti insya Allah kalau ini sudah mapan, sudah bagus, yang lainnya akan mengikuti. Kita mulai dengan yang ini, ya. Ini ingat, setiap juz itu setidaknya di sini nanti akan ditemukan 20 lembar, ya. Ya, ini kalau di mushaf biasa lembar itu yang dimaksud kanan dengan kiri. Tapi di at-taisir itu kan 1 lembar itu baik kanan dengan kiri bolak-baliknya sama.
yang satu untuk hafalannya, satu murajaahnya, penguatannya. Itu perbedaannya, sehingga nanti saat dihafalkan itu sudah ada penguatan, ya, baik di dalam pikiran kita sampai ke jiwa kita. Ya, jadi kalau saya bicara lembar, yang dimaksudkan adalah lembar, satu lembar nanti akan berisi satu lembar ini. Kalau di mushaf biasa itu satu halaman, ya. Tapi bedanya kalau di mushaf biasa hanya tampilan saja satu halaman, itu berikutnya beda. Kalau ini tidak, depan belakangnya akan berbentuk satu paparan ayat yang sama, serupa, depannya hafalan, kemudian belakangnya adalah penguatan. Ini juz pertama, teman-teman. Ya, karena menyertakan Al-Fatihah, ya, menyertakan Al-Fatihah, maka kita akan lihat di sini dapati sekitar 20 sampai 21 lembar, ya. Bismillah. Nah, ini juz pertama sudah kita masuk. Kita simpan ininya, ya, untuk pemisahnya. Nah, ini sudah masuk di halaman 1, ya kan, untuk Al-Fatihahnya. Biasanya kalau Al-Fatihah ini sudah tidak diragukan, ya, karena kan terbawa terus dalam kehidupan, tinggal benar atau tidaknya. Nanti saat setoran, ini yang paling pokok karena selalu dibawa dalam sholat. Nah, nanti nyambung sampai ke Al-Baqarah, cek dulu, ya, sampai ke Al-Baqarah, ya, Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Nah, sampai nanti selesai juz yang pertama, sampai ayat ke 141, ini, ya. Sekarang yang akan kita biasakan secara teknis, pertama, siapkan satu juz ini saja selama sepekan. Jadi mulai nanti malam tahajud, gitu kan, sudah mulai masuk kan, sampai nanti sepekan, pekan depan yang disiapkan juz pertama saja. Kemudian fokus baik-baik dengan saya, tetap teknisnya akan terkait erat dengan waktu sholat. Ini yang akan kita maksimalkan, ya, dengan waktu sholat. Yang akan kita praktekkan adaptasi ini, kita akan coba gunakan sholat fardu dulu yang standar, ya, yang sholat malamnya sebagai tambahan nanti, ya. Kita gunakan yang sholat fardu. Bagaimana teknisnya? Sholat fardu itu kan ada 5 waktu, ya, dengan rumus 24, 4, 3, 4, kan, zuhur, sebelumnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu. Ini akan selalu terbawa polanya, gitu kan? Selalu terbawa. Ya, kita simpan misalnya, di situ ada 21 halaman plus Al-Fatihah, kita ambil 20 halamannya saja. Al-Fatihah sudah kita biasakan, 20. Ya, 20 lembar yang saya maksudkan tadi, ya, 20 lembar. Ini, ingat ya teman-teman, istilah lembar dan halaman yang saya khususkan untuk mushaf ini, At-Taisir saja. Karena di mushaf biasa, kalau disebutkan lembar itu bolak-balik. Ya, jadi satu lembar 2 halaman. Tapi kalau kita gunakan mushaf At-Taisir, karena satu lembar itu ada hafalan, ada penguatan murajaah, maka kalau saya sebutkan lembar, maka diketahuinya 20. Jelas, ya? 20 lembar. Yang saya maksudkan mushaf At-Taisir. Nah, ini kita temukan 20 ini, kita bagi pada 5 bagian. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 20 dibagi 5, dapatnya 4, kan? Baik, dapatnya 4. Berarti 4 lembar subuh, 4 lembar zuhur, 4 lembar asar, 4 lembar maghrib, 4 lembar isya. Jelas? Untuk memulai di awal, ya, memulai di awal. Yang perlu dilakukan seperti ini. Ini saya ambil yang pokok dulu, ya, yang standar nih, yang standar, yang semua orang bisa kerjakan. Subuh itu, zuhur itu, asar, maghrib sampai isya itu selalu kan akan diikat dengan sebelum dan setelah, kan? Sebelum subuh, setelah subuh. Sebelum itu qabla, setelah ba'da. Qabla subhi, ba'da subhi. Sebelum zuhur, qabla zuhur, ba'da zuhur. Sebelum, setelah, sebelum, setelah, sebelum, setelah. Kalau kita merasa banyak di 4, maka bagi 2. Sebelum dan setelah. Sebelum subuh 2 lembar, ya. Sebelum subuh 2 lembar, setelah subuh 2 lembar. Baca aja, bukan menghafal. Ya, ingat, baca bukan menghafal. Karena yang akan kita biasakan sekarang, kebiasaan membaca dulu. Ya, jadi mulai besok, ya, sebelum subuh, tentunya karena sebelum subuh bangunnya sebelum subuh. Nah, jadi bangun ini baca nih, ya, 2 sebelum, 2 setelah. Jelas? Nah, kita masukkan ini yang Al-Baqarahnya, kita ambil 4 dulu nih. 1, ya, 2, 3, sebelah, kemudian 4. Ya. Kita bawa 2 ini sebelum subuh, kita siapkan. Ya, tempat terbaik, ya, kalau ada mihrab sudah siapkan di mihrabnya, simpan, tuliskan, kalau perlu kasih catatan di sininya, sebelum subuh 2. Ya, ini 2. Jadi sebelum subuh yang Anda baca tuh berapa ayat sih? Ya, kalau kita turunkan 16 ayat saja, ya, 16 tuh.
Dari alif lam mim kan sampai ulaika. Ya ulaika alladzina ishtarau dhalalata bil huda dan seterusnya. Jadi ini baca nih sebelum subuh. Baca ini demi Allah saya katakan insya Allah nggak nyampe 5-10 menit ya. Setelah subuh baca lagi ini ya, sama 5-10 menit lagi paling lama kan, paling lama. Jadi baca investasi 5 menit sebelum subuh, 5 menit setelah subuh baca ini ya. Kemudian sebelum zuhur baca lagi, setelah zuhur baca lagi. Setiap hari sampai dengan 7 hari. Suara Muslim. Jangan kerjakan dengan inisiatif sendiri, ya. Jangan terlampau kreatif, ya. Ikuti dulu, karena setan itu jenius. Ya, itu selalu ngasih tuh, kamu tuh hebat sebenarnya, kamu tuh mampu, iya mampu. Cuman nanti begitu sudah banyak, malas lagi karena terlampau banyak mengulangnya. Itu jebakannya begitu Nobita, ya. Jadi harus betul-betul kita maksimal itu, ya. Jadi maksimalkan ya teman-teman sekalian, awas hati-hati. Jadi kalau ada udah masuk aja juz 2, juz 3 tidak. Tetap ya juz buah bolehlah sambil membaca juz buah, kita tambah ini, tambah vitamin, tapi tetap juz 1 aja. Karena yang targetkan itu bukan hafal, yang kita targetnya adaptasi kebiasaan bacanya. Nanti kalau sudah beradaptasi gampang. Jadi yang perlu kita lakukan tadi konsistensi bacaan ini. Nah sekarang fokus baik-baik teman-teman sekalian, fokus sekali. Kalau di sini nggak sempat nih karena kejadian tertentu misalnya, ya terlampau khusyuk dalam tahajud, mengalirkan air mata yang deras begitu luar biasa, penuh dengan taubat, terhampar di sejadah, bangun jam 6, gitu kan? Jadi tahajudnya terlampau lelah sehingga ketiduran, bangun-bangun misalnya jam 6 gitu kan? Ya subuhnya kesiangan. Kalau terjadi qadar Allah misalnya ketiduran atau apa di sini sehingga tak sempat tertunaikan, kan jarak ke zuhurnya jauh. Tetap harus ditebus di sini. Jangan nunggu zuhur. Ya, di duha baca. Duha bagi aja. Kalau ini jam 4:30 bahkan Anda bangun misalnya, terus qadar Allah ini belum terbaca karena alasan tertentu. Ya, karena alasan tertentu. Maka di sini sampai jam 12 kan masih ada waktu. Ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 masih ada 6 sampai 7 jam. Dari sini Anda bagi, misalnya jam 8 Anda baca dulu 2, jam 10 baca 2 lagi. Sehingga sebelum zuhur jam 11 sudah bisa baca ke yang berikutnya. Yang penting jangan sampai beban ini pindah ke sini. Di sela-sela ini selesaikan. Ini pun ke sini sela-sela selesaikan kalau ada kondisi tertentu. Jadi satu hari itu harus utuh 1 juz dibacakan. Paham? Nah, ini yang standar. Kalau mau lebih dahsyat, Anda bisa lakukan begini. Ya, kalau Anda mau coba, nih tambah dengan amalan sunnah. Mulai bangun malam nanti tahajud. Setelah tahajud, Anda mulai baca 1 juz sedapatnya. Sampai di mana? Sampai menunggu subuh misalnya, baca 1 juz. Baca. Kalau mau tambahan ya, tambahan nih. Tapi bagi yang ini percepatan. Tahajud dulu terus baca 1 juz pertama. Al-Baqarah, Al-Fatihah sampai Al-Baqarah 1 juz pertama baca. Terus, nanti begitu masuk mau ke subuh, praktekkan yang ini lagi. Berhentinya di mana? Jangan dipaksakan. Tapi jangan dimulai diberhenti itu. Misal begini, Anda baca Al-Fatihah setelah tahajud sampai Al-Baqarah. Mau menjelang subuh misalnya, sampai baru 20 ayat. Ya, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Ya, sampai ayat ke-20 misalnya di Al-Baqarah. Nah, jangan terjadi ketika masuk sebelum subuh, ya, Anda baca 21-nya misalnya. Tidak, tetap diulang dari awal, dari alif lam mim. Jelas ya? Jadi ini hanya pembuka saya setelah tahajud untuk memulai sebelum kita bacakan detailnya di sini. Jadi kita baca keseluruhan dulu 1 juz, nanti di sini parsial lagi. Ya, jadi target kita 1 membangun kebiasaan membaca, yang kedua mengoptimalkan waktu-waktu ini nanti yang akan bermanfaat untuk hafalan. Ya, nanti akan terasa setelah terbiasa selama sepekan, ketika hafalannya nanti saya tunjukkan caranya. Begini caranya, ya, bagi sekian ini harus dilakukan. Jam sekian Anda mulai menghafal, jam sekian Anda murajaah. Nanti tes hasilnya. Itu nanti insya Allah ada kenikmatan tersendiri dan tak terasa. Kadang-kadang air mata itu mengalir. Ya, karena kita mendapatkan sesuatu yang selama ini kita dambakan dan Allah anugerahkan. Itu karunia yang sangat besar. Ya, karunia yang sangat besar yang tak ternilai bilangannya. Oke, baik ya. Jadi ini saya kira dipahami secara teknis jelas, ya, tidak perlu ada yang ditanyakan kembali. Jadi saya persingkat bahwa amalan pokok yang kedua sebagai pendamping untuk memudahkan dan mempercepat hafalan kita, selain konsistensi menunaikan sholat, ya, sholat sunnah,
yang memadukan dan mendampingi salat-salat fardu kita, baik yang berdekatan ataupun yang terpisah jaraknya agak jauh pun demikian juga pendampingan dengan kebiasaan membaca itu akan sangat menguatkan dan memudah sekaligus mempercepat hafalan Quran kita. Karena itu mulai malam ini bangun, biasakan membaca. Ini teman-teman sekalian, kalau mau ditambahkan amalan lain nanti silahkan, amalan-amalan pendamping yang mempercepat juga, rajin sedekah itu termasuk juga bagian yang mempercepat, doa orang tua, minta doa kepada orang tua gitu kan. Kemudian juga hal-hal lain yang kiranya bisa memberikan kemuliaan-kemuliaan, saling mendoakan, doakan gurunya gitu kan, doakan ustadznya. Terus dengan itu insya Allah akan ada keberkahan-keberkahan. Banyak murid-murid itu yang akan belajar itu dia berusaha untuk mencari jalan-jalan kebaikan yang Allah ridha. Termasuk misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani itu setiap mau ikut pelajaran beliau sedekah dulu. Ya, sedekah diniatkan untuk mempermudah pelajarannya, diniatkan untuk gurunya. Salah satunya beliau bermohon kepada Allah supaya dalam belajar Allah menampakkan kebaikan gurunya saja, jadi tutup aib-aib gurunya. Ya, karena itu berkah ilmunya, kuatnya terbawa sampai dengan kini dan bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Baik, saya kira ini yang akan kita bangun kebiasaannya nanti. Ini insya Allah kontrolnya mungkin ketat juga, tapi mungkin tidak seketat saat menghafal. Karena kalau menghafal ada laporan. Kalau ini Anda sendiri yang bangun konsistensi. Ya, di sini ditantang. Jadi challenge-nya berlaku untuk semua, apakah serius atau tidak, dan ini yang menentukan langkah Anda ke depan. Saya sangat bahagia sekali dengan ini semua, dan saya sangat bermohon kepada Allah semoga kita dijadikan keluarga yang baik di dunia dan dipertemukan di akhirat dengan suasana yang lebih menggembirakan, dan semoga kita bersama Rasulullah SAW. Teman-teman, saya kira ini yang saya sampaikan. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Fitriansa Yusni dari Rantau Prapat, Sumatera Utara, yang mau bertanya bagaimana cara mengatur waktu yang tepat dan efektif antara murajaah dan menghafal. Syukran. Bagaimana cara mengatur yang tepat, waktu yang tepat dan efektif antara murajaah dan menghafal? Gampang nih caranya. Ya atur aja yang efektif. Waktu menghafal, waktu merojaah. Jangan waktu merojaah dipakai menghafal, jangan waktu menghafal dipakai merojaah, ya, begitu. Ya, nanti pas begitu teknis mau menghafal, nanti saya langsung tunjukkan. Ini waktu menghafal, ini waktunya sekian, jam sekian yang efektif. Nanti saya tunjukkan dalilnya dari Al-Quran. Kata Al-Quran yang seperti ini, cepat. Nanti kita akan buktikan, ya, begitu prosesnya. Jadi nanti begitu Anda mulai, nanti kami tunjukkan pekan depan. Sekarang Anda konsisten dulu dengan ini yang telah kami sampaikan, ya, untuk adaptasi bacaan. Nanti begitu menghafal, saya akan tunjukkan jam sekian menghafal, waktunya sampai sekian. Kalau tak mampu di sini, usahakan di sini. Tak mampu, usahakan di sini. Terbawa nanti murojaahnya lakukan pada saat begini. Nah, konsistensinya akan kembali dibangun berdasarkan niat kita. Kalau niatnya benar, maka semua apa yang akan kita kerjakan itu akan ada motivasi yang kuat dan kesungguhan itu akan lekat. Dan itu akan disupport dengan vitamin doa. Kalau nggak berdoa itu, luar biasa. Quran itu baru baca begini tiba-tiba HP bunyi bisa pindah kan, dengar desiran angin bisa beda ya, dengan tiba-tiba TV nyala bisa pleng. Makanya saat menghafal itu nanti akan ketat nih. Ya, kondisikan dari tempat, nanti saya tunjukkan tempatnya di mana, menghafal yang baik, kondisi tubuhnya seperti apa, mulainya jam berapa, kemudian mengulangnya seperti apa. Nanti kalau semua ini akan dilakukan dengan baik, itu insya Allah akan efektif. Ya, tinggal konsistensi saja. Baik, dari Sulsel, Sulawesi Selatan, Luwu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, apa setoran hafalan harus disetor per halaman, per satu halaman Al-Quran, atau bisa beberapa ayat sesuai dengan kemampuan? Apa yang saya isyaratkan nanti setoran, saya akan coba buat satu yang baku ya. Jadi begitu store satu halaman distorkannya, dan saya akan mencoba berusaha untuk semuanya dapat targetnya. Jadi jangan berpikir kurang dari target dulu ya, selalu optimis. Jadi kalau kita mau menghafal itu, optimiskan diri kita mampu, itu yang dikatakan Quran. Jadi Quran itu tidak pernah membuat satu arahan untuk supaya pesimis. Jangan sampai begini, nggak apa-apa satu halaman saya mau 2 ayat tuh, tidak. Ketika Anda terbawa suasana begitu, nanti kemampuannya akan dibatasi di situ. Ya, mahasiswa yang masuk kampus dari awal sudah memasang target IPK 4, pokoknya 4. Maka e-vote-nya nanti, ya, feedback yang terjadi pada kemampuannya akan mengejar 4 itu. Ya,
Walaupun jatuhnya di 3,9, 3,8 nggak akan jauh-jauh. Tapi kalau Anda pasang yang penting lulus aja deh, standar nilai 2,75 IPK, standar lulus. Ya, maka tenaga yang dibutuhkan pun hanya segitu aja, padahal kemampuan kita bisa di atas itu. Aja begitu nyangkut nggak nyampe ke situ, Bud. Begitu Anda berhadapan dengan ayat-ayat ini, begitu Anda berhadapan dengan apa yang Anda akan hafalkan, langsung optimisme bangun dalam tubuh kita. Tanamkan pada kekuatan pada diri kita. Insya Allah saya mampu menghafal. Secara umum akan lebih baik bila nanti satu halaman disampaikan. Bila ada kondisi tertentu yang terjadi, maka ada penyesuaian sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Ya, selalu ada mustafnayat, pengecualian-pengecualian. Ya, pun demikian dalam kehidupan selalu ada hukum-hukum seperti itu, tapi jangan diawalkan. Dari Jawa Barat, Bandung. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya izinkan, apa kunci atau metode yang cocok dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dengan mood mereka yang mudah berubah-ubah? Wah, nanti ini ya, dalam diskusi nanti kita akan masuk begitu pengajaran, kita baru beradaptasi dulu. Ya, yang pertama lihat anak-anaknya, usia berapa, karakteristiknya bagaimana. Karena setiap anak itu unik, nggak bisa disamakan. Ya, ada yang senang masih bermain, ada yang senang misalnya dengan suara, ada yang senang dengan visual, itu beda-beda. Nah, maka kenali dulu karakteristik anaknya seperti apa, sehingga nanti bisa menyesuaikan. Yang kedua, keikhlasan yang dibangun dengan niat yang tulus. Ya, jangan niatnya salah, niatnya pengen anak hafal, bukan. Niatnya pengen Allah ridha dengan mereka. Kalau seperti itu, nanti akan nyaman. Yang ketiga, pahami bahwa mereka anak-anak. Ya, jangan dibawa kepada kebiasaan kita. Anda orang dewasa, saya orang dewasa, kita orang dewasa. Cuma yang kita hadapi kan anak-anak. Ya, jadi jangan sampai memberikan beban orang dewasa kepada anak-anak dan memaksakan itu sehingga mereka kehilangan sifat kekanak-kanakannya. Ya, pada saat itu dipaksakan, dibawa dengan beban orang dewasa, sehingga ketika mereka dewasa muncul lagi lah kekanak-kanakan itu yang belum keluar dari dirinya, sehingga muncullah pribadi orang dewasa yang kekanak-kanakan. Itu yang repot. Ya, karena itu disesuaikan nanti kita akan belajar diskusi. Ya, cuma kalau sudah baligh, nah beda lagi. Ya, baligh cenderung bisa mengikuti. Ya, nanti bisa diberikan ya setengah dari beban orang dewasa, atau mungkin beberapa bagian yang punya keistimewaan tertentu dengan ikhtiar-ikhtiar tertentu bisa diberikan beban yang sama. Ya, jadi intinya tadi niatkan dulu dengan baik, kemudian pahami bahwa mereka anak-anak, pahami karakteristiknya seperti apa, sesuaikan dengan mereka, tapi tetap kemudian ada tahapan-tahapan. Ya, pada tahap tertentu yang harus serius, tahap tertentu yang kemudian bisa diberikan toleransi, ditoleransi. Teknisnya nanti saat kita masuk kepada pengajaran. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana tipsnya agar bisa menjalankan sholat tahajud secara rutin? Ya, tunaikan dengan rutin. Baik, mengingat saya seorang ibu yang masih menyusui balita 2 tahun 3 bulan, yang waktu tidur malam hari masih tidak beraturan karena anak masih menyusui di malam hari, jadi cenderung bolak-balik terbangun dan mengantuk karena anak minta menyusui. Terima kasih. Assalamualaikum, semoga Allah memuliakan Anda, memberkahi setiap ASI yang diberikan kepada putrinya, karena berkah itu penting pada ASI, karena bukan selain hanya membentuk imun, selain membentuk imun yang kuat pada anak, juga itu banyak hal. Ada ikatan emosional, ada dasar kecerdasan, kan keberkahan. Jadi kalau berkah itunya, suaminya bawa yang baik-baik, berkah dari situ, insya Allah ke anak pun akan ada perubahan-perubahan yang besar. Dan itu pilihan. Sebetulnya ini udah 2 tahun lewat nih, 2 tahun 3 bulan. Ya, isyarat di Quran sebetulnya 2 tahun itu sudah bisa diputus ya untuk ASI ini. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 233. Ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimma ar-radha'ah. Ya, para ibu yang baru melahirkan silahkan berfokus memberikan ASI kepada anaknya. Jika ingin sempurna diberikan, maka berikan 2 tahun penuh. Ya, jika ada kondisi-kondisi tertentu harus terputus misalnya, maka boleh di bawah 2 tahun. Ini saya lihat 2 tahun 3 bulan. Ya, kalau memang bisa disapi, ya bisa segera disapi. Ya, supaya nanti bisa mengondisikan pada kondisi-kondisi berikutnya. Kecuali jika ada kondisi-kondisi tertentu. Tapi baiknya diikuti, insya Allah berkah ini ya. Jadi 2 tahun cukupkan disapi. Sapi itu nanti tinggal diisi, dan itu ada perantara-perantara, dan para ibu lebih tahu ya untuk bisa memberikan perantara antara sapihan dengan proses berikutnya. Begini, sekali lagi, kalau segala sesuatu diniatkan dengan serius, sungguh-sungguh pasti akan dapat, dan setidak dapatnya pun Allah pasti kasih solusi. Ya, sambil contoh begini, kita niatkan aja dulu, nanti Allah kasih jalan. Ya, bisa Allah jadikan anak itu misalnya kita dibangunkan oleh Allah, anak itu tidak dalam kondisi sedang minta ASI, itu diberi kekuatan kalau kita mau betul-betul memohon kepada Allah. Ya, sungguh-sungguh minta kekuatan, nanti akan ada perubahan pada diri kita.
Nah, kalau dimungkinkan malamnya tidak bangun karena kondisi tadi, ya kan motivasinya gini sederhananya. Dalam sholat fardu aja kan kita bisa kan? Ya kan? Kita maksimalin lebih awal kan, disiapkan. Kenapa? Karena motivasinya kuat, karena fardu wajib. Saya takut kalau tertinggalkan dosa muncul gitu kan. Nah, tahajud pun kalau kita hadirkan suasana itu, kita berikan kekuatan yang lebih besar. Bukan merubah hukumnya tetap sunnah. Ingat, jangan kreatif ya, itu berbahaya. Hukum tetap sunnah, cuma motivasinya ditambah lagi. Saya pengen keberkahan, pengen kekuatan. Nanti Allah kasih jalan. Kalaupun tidak sampai ke situ, muqaddimahnya bisa sebelum tidur. Ya, ada isya, setelah sholat, ambil lagi misalnya 2 rakaat, 4 rakaat, tutup dengan witir 1 rakaat. Ya, setelah itu baca Quran dulu. Baca dulu, ya. Kemudian sampai kita beristirahat, ya, Anda beristirahat. Nah, dari situ nanti kalau ada hal kewajiban terhadap anak bisa diberikan sampai dengan menjelang subuh atau supaya tiba subuhnya. Jadi formulasinya bisa diatur. Kalau nanti malamnya bangun tahajud atau qiyamul lailnya bisa diawalkan ya qiyam. Kalau qiyam itu kan bangun ya di waktu-waktu malam di ba'da isya. Jadi setelah sholat isya 2 rakaat ba'da isya, Anda isi lagi dengan sholat sunnah, tutup dengan witir. Ya, jadi ada sholat qiyamul lail yang dikerjakan sebelum tidur jika malam harinya diduga nggak sempat bangun untuk menunaikan tahajud. Bedanya kalau tahajud itu ditunaikan setelah tidur terlebih dahulu. Tidur, bangun malam harinya. Ya, kalau ada nama umumnya disebut dengan qiyamul lail. Di qiyamul lail itu umum, termasuk tahajud juga. Cuma tahajud lebih spesifik karena dikerjakan setelah tidur. Kalau kita hanya kerjakan saja misalnya sebelum tidur karena diduga malamnya tak mampu bangun, maka masuk dalam keumuman nama qiyamul lail di malam hari. Itu ada dalilnya. Ya, di antara dalil yang paling populer salat witir sebelum tidur. Itu kan sebelum witir ada penyerta dulu, ada 2 rakaat, ya, ada 4 rakaat boleh. Dan niatkan itu untuk memudahkan kita menghafal. Jadi begitu selesai sebelum tidur baca dulu. Tadi ini ya, bisa ambil sekuatnya kita 1 lembar, 2 lembar, kemudian istirahat, besoknya konsisten. Baik, terakhir ini. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak ingin bertanya, jika kita sedang uzur, bukan kita, mungkin Anda ya, karena saya laki-laki, Anda perempuan. Baik, bagi perempuan amalan apa yang harus dilakukan dalam hafalan? Apakah boleh Anda memegang mushaf dan membaca artinya saja? Tidak perlu dipaksakan. Ya, agama ini nggak ada paksaan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memenuhi ketentuan ad-din, baik bagi yang masuk ataupun yang belajar. Jangan terlalu dipaksakan, sehingga keterpaksaan itu membuat ketulusan itu lebih berkurang. Ya, dan prosesnya menjadi banyak rintangan gitu. Nikmati aja, nikmat. Bagaimana caranya? Ya, tidak perlu dipaksakan. Ya, jangan bersentuhan dengan mushaf. Anda boleh dengarkan. Nah, ini sebagai tambahan, handphonenya dimanfaatkan tuh. Handphone dimanfaatkan atau ada speaker aktif misalnya. Jadi begitu nanti mau masuk, ini buka juz pertamanya, dengarkan. Jadi Anda bisa lebih banyak mendengar. Dengar. Itu aja coba. Karena mendengar itu juga bagian yang paling efektif untuk memberikan kekuatan dalam hafalan. Bahkan di teori terkini itu mendengar itu sama dengan perangkat bacaan. Ya, perangkat bacaan. Makanya orang sering dengar itu lebih mudah untuk hafal juga. Ya, orang sering dengar Al-Kahf, sering dengar Yasin dan seterusnya, kan cepat tuh. Begitu dibacakan kepadanya cepat-cepat. Jadi ada satu kisah begini. Ada seorang alim dari kalangan ulama sedang menghafal kitab, tebal kitabnya tuh. Tiap hari dia baca kencang, seperti orang pesantren, orang anak-anak sekolah yang mau ujian kan baca kencang tuh. Ya. Fal kalamu lafdhu murakabul mufidu bil wadi wa aqsamu thalathatun ismu filun wa harfun. Lalu malis wa kalimatun dalat al-ma'nan fi waqtiha wa lam yukarram bi zamanin wal an. Misal itu yang jurumiyah kan, baca. Nah, ini yang menarik, dia punya tetangga. Nenek-nenek di atas 80 tahun. Dengar. Jadi begitu dibaca alim ini dia dengar. Yang menarik nih, satu kali dalam masa tertentu, sepekan, 2 pekan, ini kan masih baca si alim ini untuk menghafal. Nenek ini tiba-tiba ketok pintunya. Ketok, Assalamualaikum. Babi, kenapa katanya? Kamu itu berisik. Ya, tiap hari saya dengar begini. Ya, saya terganggu katanya. Kata si alim ini, saya sedang menghafal kitab. Apa nggak hafal 2 pekan ini? Saya aja yang dengar udah hafal, masa kamu yang baca belum hafal? Saya aja yang dengar udah hafal, masa kamu yang baca belum hafal? Si alim ini terkejut. Masa katanya, apa betul Anda sudah hafal? Dibacakan dari awal sampai akhir sama nenek itu. Cuma bedanya mendengar dengan langsung itu beda. Setelah sekian lama, sebulan 2 bulan, hilanglah kemudian hafalan itu secara pelan-pelan. Sedangkan dia yang benar-benar membaca, menghafal, tertanam terus. Dan niat untuk diajarkannya itu yang lebih kuat. Jadi mendengar itu bisa membantu Anda untuk menguatkan nantinya. Jadi selalu ada wasilah, selalu ada solusi dalam setiap persoalan. Inna ma'al usri yusra. Di balik segala kesulitan yang pekat pun ada solusi yang paling mudah untuk kita nikmati.
Ya, yakin saja, santai, yakin terhadap Allah, berdoa dengan baik, insya Allah dimudahkan. Saya kira itu untuk sementara teman-teman sekalian. Saya masih nyambung dari pagi ke malam, ini masih terus beberapa waktu ini. Ya mudah-mudahan hasilnya baik ya untuk umat, untuk kita semua, dan yang paling penting Allah ridha dengan kita semua. Teman-teman, itu yang saya bisa sampaikan. Ya, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Waj'alna minal mukhlasin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.